Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arsanti, NPM 2151020032, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari Ibu Diah Mukminatul, yaitu mereview jurnal dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Baiklah, di sini saya memilih judul Adab Membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, dan sesudah membaca Al-Quran. Baiklah, yang pertama yaitu adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, perlu diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Artinya, sesuatu variabel yang harus dipenuhi sebelum melakukan agar bacaan Al-Quran dapat menghasilkan sesuai dengan harapan kaidah membaca Al-Quran. Adapun beberapa syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama, niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman manusia hidup di alam dunia maupun menuju alam akhirat. Niat merupakan suatu dasar semua pengalaman. Diterangkan suatu hadis, artinya sebenarnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Sebenarnya tiap-tiap seseorang tergantung apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka barang siapa hijrahnya kepada dunia atau wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya kepadanya. Untuk memahami hadis tersebut dapat dibuat suatu gambaran rangkaian niat bahwa niat itu mempunyai beberapa rukun, yaitu 1. Orang melakukan niat. 2. Barang atau amal yang diniati. 3. Tujuan niat. Orang yang melakukan niat merupakan salah satu rukun daripadanya karena wujudnya suatu niat dan suatu amal merupakan produk dari seseorang melakukan niat itu. Orang yang berniat, orang Islam dinilai lebih daripada perilakunya, tetapi sebaliknya, perilaku orang munafik lebih baik daripada niatnya. Rasul bersabda, artinya, niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya, dan orang munafik lebih buruk daripada niatnya. Untuk yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Membaca Al-Quran bagi seorang yang menanggung hadas besar yang diakibatkan karena keluar air mani atau bersenggama, ini dapat dihilangkan dengan bersuci melalui mandi junub. Yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat atau doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Dan yang keempat, menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Membaca Al-Quran dan salat merupakan pekerjaan yang berhubungan dalam mencapai tujuan, yaitu ibadah kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Yang membedakan adalah kalau ibadah salat termasuk ibadah mahdah, sedangkan membaca Al-Quran termasuk ibadah gairu mahdah. Yang kelima, pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat, supaya aurat seseorang pembaca Al-Quran tetap suci, ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Pakaian yang bersih artinya pakaian tidak dapat
halangan yang melekat padanya, sedangkan pakaian suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syara. Yang keenam, tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis atau suci, artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran. Karenanya tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi bagi pembacanya. Yang ketujuh, membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awuz sebelum membacanya, karena ta'awuz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas. Bunyi hurufnya panjang dan pendeknya, ibtida dan wakafnya, gunnah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafadzkan huruf-huruf dan dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengar dengan jelas. Yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Yang kelima, menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah, artinya maka apabila mereka tidak memperhatikan Al-Quran, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Yang keenam, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Allah berfirman, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul atau Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Menangis ketika mendengarkannya disebabkan karena mengetahui kebenaran isi-isi kandungan Al-Quran setelah mereka ketahui. Ini dapat berguna bagi orang yang mendengarkannya, yaitu dapat melenturkan hati yang dapat mengakibatkan kesadaran baru untuk berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga, adab sesudah membaca Al-Quran. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya, merumuskan permasalahan dan pemecahannya didasari dengan nilai-nilai yang ada di dalam nas Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran artinya menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengamalan menjalani kehidupan sehari-hari. Firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah perintah Allah. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengar bacaannya, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran, pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung menaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis.
Mencintai Allah dan Rasul-Nya diperintahkan oleh Allah, artinya katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mencintai Allah dan Rasul-Nya dapat menambah keimanan seseorang dalam berpegang pada ajaran yang terkandung di dalamnya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya dapat meningkatkan kecintaan mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasul digambarkan dalam Al-Quran, artinya Said bin Hasim berkata, saya datang kepada Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada tentang akhlak Rasul. Ia menjawab, betul, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Lalu yang kelima yaitu muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan, untuk memikirkan diri merasakan perilaku ketika dilakukan sesuatu amalan tertentu. Muhasabah diperintahkan Allah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata atau penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya agar terhindar dari kesalahan. Oleh karenanya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar diperlukan adab untuk menjalankannya. Baiklah, demikian tadi review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.